Berdiam diri di rumah di tengah pandemi tanpa melakukan apa-apa tentu bukan hal yang mudah. Pun demikian juga bukan merupakan solusi terbaik di saat semua sendi-sendi kehidupan mulai bergerak. Namun diakui atau tidak, masih berapa lama kita harus berada di rumah aja karena pandemi COVID-19 nyatanya belum juga usai. Pandemi COVID-19 memang belum akan berakhir dalam waktu dekat ini. Bagi orang dengan penyakit penyerta dan lanjut usia, COVID-19 menimbulkan dampak yang buruk. Selain kesehatan, aspek ekonomi, sosial, dan budaya juga sangat berdampak. Dari yang harus beradaptasi dengan kondisi baru, hingga akhirnya kita memiliki rutinitas yang berbeda dari sebelumnya. Selain itu, tentu dampak ekonomi mulai terasa, baik secara pribadi maupun dalam sektor bisnis yang lebih besar. Seolah dalam keadaan menunggu sampai kapan ini akan berakhir dan kita kembali beraktivitas normal. Penerapan kebiasaan baru diantaranya menggunakan masker pelindung hidung dan mulut, menjaga jarak interaksi 1 hingga 2 meter, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menghindari kerumunan orang. Adaptasi yang dibutuhkan bukan berarti menghindari tempat tinggal untuk pindah ke tempat baru yang bebas COVID-19. Bukan juga mengurung diri terus-menerus agar tidak terpapar COVID-19. Walau hidup di tengah pandemi COVID-19, masyarakat tetap dapat hidup, beraktivitas, mencari nafkah, refreshing, beribadah, dan belajar dengan menerapkan kebiasaan baru. Yang kita butuhkan protokol kesehatan pencegahan, itulah adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud pemerintah untuk diterapkan masyarakat, instansi, dan pelaku usaha dalam aktivitas sehari-hari. Pemerintah tak akan menggunakan istilah new normal yang kerap digunakan selama pandemi virus corona COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengatakan, istilah new normal kini diganti dengan adaptasi kebiasaan baru. Jika ingin berlibur ke tempat wisata setelah beberapa bulan membatasi aktivitas di luar rumah, sekarang ini boleh saja dilakukan. Tetapi, jangan pernah lupa, Anda tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sebelum pergi liburan, Anda disarankan untuk mencari tahu terlebih dahulu aturan yang berlaku di destinasi tujuan. Pasalnya, setiap wilayah memiliki ketentuan yang berbeda-beda, tergantung dari status risiko penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. Kepedulian kita adalah kesehatan bersama. Halo Sobat Muda, sedang rasanya saya Diva Kaderosi hadir menjumpai Anda di acara Ayo Kopi. Ayo ngobrol positif tentang Indonesia. Nah, episode hari ini spesial karena kita akan bahas tentang kebiasaan baru di era pandemi saat ini. Kita nanti akan datangkan beberapa narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama, ada Pak Singgih, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Singgih. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, saya pakai maskernya dulu karena ya, kita juga boleh, harus tetap menggunakan protokol kesehatan begitu ya Pak ya. Nah Pak Singgih, sebelum nanti saya berbincang lebih lanjut soal bagaimana wisata di era pandemi saat ini, kita flashback dulu ke belakang Pak Singgih. Perbedaannya gimana nih Pak secara data antara dulu dan sekarang Pak? Kita itu paling tinggi di 2019 ya, dengan capaian untuk wisatawan Nusantara itu 6.100.000. Kemudian untuk wisatawan mancanegara itu di angka hampir 500-an, sehingga total 2019 itu 6.500.000 wisatawan. Tapi dengan adanya kita kedatangan tamu tak diundang namanya COVID-19, tentu kemudian ini akan sangat turun drastis. Di triwulan pertama kita masih lumayan, tetapi begitu Maret itu sudah mulai drop sekali hingga boleh dikatakan zero. Jadi ini yang kemudian perbedaan yang sungguh luar biasa, hanya dalam jangka 3 bulan. Kemudian itu semua hilang semuanya. Iya, kalau dilihat nih Pak ya, dari bulan Maret sampai ke bulan Agustus ini kan waktunya cukup sebentar begitu. Tapi kalau dilihat ini sudah banyak sekali wisatawan yang sudah ke Jogja. Pasti apa yang kemudian dilakukan dari dinas Pak? Luar biasa sekali ini. Memang kemudian pada saat kemudian Maret kita sudah mulai ada yang positif corona, kemudian di perjalanan sampai dengan Juni
kita nggak bisa bertahan lagi karena COVID-19 juga belum ada vaksinnya, sehingga kita mau tidak mau kita harus jalan beriringan antara kesehatan dan ekonomi. Sehingga kemudian kita mencoba untuk mendiskusikan apa yang kemudian bisa membuat multiplier efek yang banyak terhadap ekonomi ini. Ternyata satu adalah pariwisata. Karena kalau pariwisata multiplier efeknya luar biasa, sehingga kita melakukan bagaimana kemudian kita akan melakukan uji coba operasional, tetapi kemudian itu menjadikan pariwisata juga aman. Hingga kita buat protokol COVID-nya untuk pariwisata, kita kemudian menyediakan sarana prasarananya, kita mendidik SDM-nya, kemudian kita melakukan simulasi, verifikasi, memastikan ini semua berjalan dengan baik. Artinya kemudian antara sarana, SDM, kemudian wisatawannya juga harus kita lakukan uji coba. Nah sekarang ini adalah masa uji coba. Kalau dilihat di Taman Sari ini tadi juga sudah cukup banyak, maka ini adalah uji coba yang terus akan kita evaluasi. Mana yang kemudian masih perlu ditambah, mana yang kemudian perlu diperbaiki, ini bagian dari evaluasi kita nantinya. Setelah kerja keras yang dilakukan selama berbulan-bulan ini untuk kembali menumbuhkan, meningkatkan pengunjung lagi ya Pak. Kemudian apa yang masih akan dilakukan dari dinas Pak? Tentu kalau kita bicara tentang masa tanggap darurat ini, kita masih melakukan uji coba operasional secara terbatas. Artinya kita belum membuka pariwisata itu seluas-luasnya, tapi ada terbatas itu dari sisi jumlah wisatawan. Ini tadi kan juga biasanya masuk aja, tapi ini adalah grup. Ada 10 orang wisatawan yang kemudian masuk, nanti bergantian juga. Ini pastikan physical distancing. Kemudian di dalam nanti kita bisa lihat bantuan-bantuan yang sudah kita distribusikan, termasuk ini signage seperti ini. Ini adalah signage atau himbauan. Kita selalu cuci tangan, kita selalu pakai masker, jaga jarak dimanapun ya. Ini bagian yang terus akan kita edukasi kepada para wisatawan tentunya. Iya, Pak Singgi, saya ada satu pertanyaan nih Pak. Ini kan kalau kita lihat wisata di Jogja yang luar biasa banyak dan unik, ada beraneka ragam, ada laut, kemudian ada tempat budaya, dan ada juga wisata desa wisata begitu. Nah, desa wisata ini kan banyaknya dikelola oleh masyarakat lokal ya Pak ya. Ini masyarakat lokal menyambut hal seperti ini tuh sejauh ini bagaimana Pak? Jadi kalau yang destinasi yang dikelola oleh Pok Darwis, oleh masyarakat, sudah mulai ada PD PD untuk kemudian menerima tamu walaupun masih terbatas. Tapi yang kemudian masih belum PD 100% itu desa wisata. Memang kemudian ini yang kami memilih yang terakhir saja Pak, karena sangat bersinggungan dengan masyarakat. Dan lokasinya pun menjadi satu dengan masyarakat, sehingga mereka walaupun dari sisi SOP-nya ada, dari sisi sarananya ada, SDM-nya juga ada kita latih, tapi mereka masih enggan atau masih melihat situasi supaya lebih baik nanti kemudian menerima tamu. Jadi seperti itu. Iya, Pak Singgi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di dalam ya. Kita juga ada narasumber lagi yang luar biasa yang hadir pada siang hari ini. Pemirsa tetap di Ayo Ngopi, Ayo Ngobrol Positif tentang Indonesia. Mari Pak Singgi, kita masuk. Lurik Jogja gitu. Jadi kita sebar. Halo Gusti dan juga Ibu Indah, lagi ngecek wisata di sini ya. Iya, saya mau nanya ke Pak Singgi. Pak Singgi, ini di setiap wisata sudah ada protokol kesehatannya seperti ini ya? Ini salah satu yang wajib diadakan oleh destinasi pariwisata dan tempat fasilitas umum. Syarat yang kemudian harus ada adalah yang pertama itu masker sebetulnya, yang kedua adalah tempat cuci tangan atau hand sanitizer kalau nggak ada air ya tentunya. Kemudian kita jaga jarak. Ya, ini kita jaga jarak 3 rukun COVID yang kemudian harus wajib dilaksanakan. Ya, seperti itu. Iya. Lalu kalau di Borobudur ini juga seperti ini ya Bu? Iya,
Jadi kami protokol kesehatan itu sama, SOP-nya sama seluruhnya. Tetapi pada titik-titik tertentu ada uniknya. Jadi misalnya nanti kalau yang di tempat ada tariannya, tentu harus make up-nya harus udah sendiri-sendiri. Jadi kita melakukan bantuan juga untuk penyediaan make up supaya mereka make up-nya pakai make up sendiri. Jadi nggak gantian. Terus kalau protokol yang kesehatan yang lainnya sama persis. Terus nanti kalau ada di tempat yang harus memakai rompi atau apa, nah itu protokol membersihkan rompinya juga. Jadi unik semuanya di setiap destinasi. Ya Gusti, ini kan sebagai termasuk dalam Sobat Muda juga ya, karena begitu dikenal begitu loh Pak Singgih Gusti ini di sosial media ataupun juga di dunia. Aktif beliau. Iya, aktif beliau dalam menyemarakan. Nah, ini seperti apa kemudian mengajak masyarakat sendiri untuk tidak takut berwisata ke kota Jogja sendiri, Gusti? Ya, karena memang di Jogja ini terutama di area keraton di mana kita sangat-sangat ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan ini. Jadi memang ini salah satu dari usaha kita untuk mempromosikan ini loh, wisatalah ke Jogja. Kami sudah melakukan SOP ini. Jadi kalau berwisata ke Jogja lebih aman, tetapi jangan lupa juga kalau tetap ke sini tetap harus mendukung SOP kesehatan yang ada di sini. Bukan hanya di dalam keraton, tapi di tempat wisata lainnya di sekitaran keraton, di sekitaran Jogja ini. Begitu. Pak Singgih, kalau wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan itu di daerah mana di era pandemi saat ini? Iya, kalau yang sejauh yang kami pantau ini paling favorit masih di pantai. Oh, di pantai ya. Di pantai itu ada Baron, Kukup ya sepanjang di Gunung Kidul itu. Kemudian kalau di Bantul ya Parangtritis, kemudian Parangkusumo dan sebagainya di sebelah. Mungkin karena outdoor ya Pak ya? Ya, jadi memang kemudian yang kita dorong yang outdoor dulu karena itu yang risikonya paling kecil ya dan dalam terbuka sehingga ini bagian yang kemudian dipilih para wisatawan. Saya kira wisatawan juga sudah punya edukasi, punya knowledge tentang bagaimana menghindarkan penularan COVID-19 ini sehingga mereka memilih mana yang aman. Tapi walaupun kemudian di destinasi keraton ini saya kira kok kemudian dengan adanya fasilitas seperti ini, di depan tadi kita juga sudah menyaksikan mau masuk aja di termogan dulu, suruh cuci tangan dulu, ya pakai masker, dicek. Ini bagian dari selling point kita. Artinya kemudian destinasi di keraton ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan atau SOP itu sendiri. Lah untuk resto dan juga perhotelan sendiri juga ada SOP seperti itu atau gimana? Sama. Kita sudah mempunyai SOP yang kita namakan Pranatan Anyar Plesiran Jogja atau cara baru berwisata di Jogja, Gusti. Jadi ini yang kemudian kita branding seperti itu supaya beda dengan yang lain. Anti mainstream kita ini. Iya, anti mainstream. Jadi biar lebih dikenal. Kemudian ini juga menjadi bagian yang harus kita lakukan kebiasaan itu. Jadi tidak hanya sekedar di buku, tetapi ini kita implementasikan di kebiasaan-kebiasaan kita yang baru sekarang ini. Peranatan anyarnya itu seperti apa Pak Singgih? Intinya 3 itu tadi, masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak dimanapun. Jaga jarak tidak hanya pas ngobrol seperti ini, tapi juga pada saat kita makan, kemudian pada saat kemudian di transportasi wisata, itu juga kemudian di tempat ibadah itu juga bagian yang kemudian ditulis di dalam Pranatan Anyar itu. Kalau dari pandangan Bu Indah sendiri apa yang paling penting Bu yang harus diterapkan begitu di era kebiasaan baru ini? Itu yang paling penting adalah kesadaran bahwa ini adalah untuk saya dan untuk lawan. Untuk teman-teman kita, untuk Anda dan untuk kita. Jadi ini betul-betul timbal balik karena saya menjaga kamu, kamu menjaga saya. Nah, itu intinya. Bagaimana caranya kita disiplin, sadar dan disiplin untuk bisa terus bahwa SOP itu menjadi kebiasaan. Jadi lama-lama kalau tadi yang 3 rukun itu sudah dijalankan, pasti enak aja nanti. Karena itu merupakan satu yang kebiasaan yang bagus, yang sehat, aman. Gusti, nanti kedepannya ini boleh bocoran nggak sih ada hal yang mungkin akan dilakukan begitu dari pihak keraton untuk tetap menarik wisatawan sendiri, Gusti? Kalau kami yang pasti terus mengutamakan ketatnya pemantauan dari gugus tugas untuk setiap area wisata yang ada di keraton. Karena kalau ini kita sudah lengah sedikit, kepercayaan wisatawan itu sudah berkurang, gitu ya. Jadi kalaupun kita kita buat sengaja untuk susah masuk ya, tapi memang sesuai dengan protokolernya gitu ya.
kalau orang sudah melihat, wah ini ternyata nggak ada termogannya atau nggak, ini kan jadinya kepercayaan wisatawan itu berkurang. Dengan itu saya rasa ketingkatan kepercayaan wisatawan naik, otomatis nanti angkanya juga naik sendiri. Ya, oke baik. Kita akan lanjutkan, saudara, segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Ayo Ngopi, ayo ngobrol positif tentang Indonesia. Kita pindah dulu yuk, monggo. Anda kembali bersama kami di acara Ayo Ngopi, ayo ngobrol positif tentang Indonesia. Iya, tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Singgih dan juga Bu Indah soal bagaimana protokol kesehatan di era kebiasaan baru ini, Gusti. Nah, saya mau tahu dari pandangan Gusti sendiri seperti apa untuk di sektor pariwisata ini? Ya, terlebih lagi di keraton di mana memang mayoritas abdi dalamnya itu sudah 60 tahun ke atas. Jadi protokoler kesehatan ini memang kita terapkan sangat-sangat strict ya, agak lebih ketat daripada yang lainnya mungkin, karena memang kami juga menjaga abdi dalam yang ada di dalam keraton. Dan terutama keraton ini kami punya 4 area, di Pagelaran, di Keben, di Museum Kereta, dan juga di Taman Sari yang kita sekarang ini. Nah, ini itu merupakan magnet di Jogja sendiri, di kota Jogja. Dan terutama seperti di Taman Sari ini kan memang areanya di tengah-tengah rumah warga. Jadi kami benar-benar strict sekali, ketat sekali dengan peraturan-peraturan SOP kesehatan yang ada. Nah, ini kan yang menjadi magnet dari wisata kota Jogja adalah wisata yang ada di keraton, begitu. Betul. Ya, Gusti. Apa yang kemudian membedakan fasilitas dari sebelumnya dengan yang sekarang, Gusti? Nah, kalau dulu sebelum COVID-19 ini hadir di tengah-tengah kita semua, kita setiap harinya itu banyak murid-murid sekolah, jadi satu rombongan bisa 300 sampai 200-300 anak-anak gitu ya. Nah, sekarang itu kita limitasi, jadi memang anak-anak sekolah sekarang belum ada, memang masih banyak turis domestik dari Jogja sendiri maupun dari kota-kota lain juga sudah pada mulai hadir. Dan ini sudah kita minimaliskan, jadi kita mencari dari bulan lalu kita mencari yang terkecil-kecilnya. Jadi contohnya seperti ini, jadi mau masuk ke dalam keraton memang harus cuci tangan. Cuci tangan itu wajib, ada di beberapa titik tempat cuci tangan. Lalu penggunaan masker juga wajib. Kalau tidak bawa masker atau masker tiba-tiba jatuh atau apa, kita juga menyediakan untuk pembelian masker di lokasi ini. Dan untuk edukatornya sendiri itu wajib menggunakan masker dan face shield gitu ya. Dan itu mereka adalah garda terdepannya untuk cuci tangan dulu. Jadi pada saat bertemu dengan turis, mereka wajib cuci tangan dulu baru diikuti oleh pengunjung lainnya. Jadi itu menjadi garda terdepannya kita lah, edukator itu. Kalau untuk pengunjungnya yang datang ke keraton sendiri, Gusti, itu ada pembatasan jumlahnya enggak, Pak? Pembatasan jumlahnya kita masih di minimum, jadi setiap kita kebijakannya berbeda-beda. Di Taman Sari memiliki kebijakan sendiri untuk jumlahnya, karena memang Taman Sari ini kalau kita batasin tidak boleh lebih dari 100 misalnya, itu nanti yang ngantri di luar sangat banyak, sangat lama gitu ya. Jadi kita memang ada beberapa opsi yang kita berlakukan, tetapi tiap destinasi itu masing-masing. Contohnya seperti di Keben, kami satu guiding itu maksimum 10 orang. Tetapi kalau di Taman Sari itu antara 5 sampai 10. Nah, kalau memang dia bisa ambil yang minimum ada di 5, ya mereka di 5 saja. Tapi kalau memang ternyata bawa anaknya atau bawa ini, mereka boleh ada kelonggaran sampai 10. Kalau di Keben kita dipatokan di angka 10 gitu. Jadi satu edukator membawa 10. Ini kan sudah cukup lama begitu ya, Gusti, untuk penerapan era kebiasaan baru di Jogja. Ini tren wisatanya di daerah keraton sendiri seperti apa, Gusti? Sudah terlihat ada peningkatan atau gimana? Peningkatan terus terjadi karena sejak kita buka di uji coba kebiasaan baru ini, sebulan lalu di minggu kedua bulan Juli, dan itu dalam waktu 10 hari saja kita sudah sangat-sangat banyak, hampir mencapai 1000.
Jadi kita bisa lihat bahwa mungkin orang sudah jenuh di rumah, mereka juga mencari sesuatu yang baru, tetapi aman dengan protokol kesehatannya. Jadi kita terus optimalkan, kita juga soundingkan, dan kita juga terus buktikan bahwa kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang ke keraton jadi tidak terlalu khawatir. Nah, ini kan kalau kita lihat ya Gusti ini banyak dikenal oleh masyarakat, di sosial media pun juga begitu Gusti. Kemudian ada hal yang dilakukan Gusti begitu untuk mengajak masyarakat lebih aktif lagi dalam menjaga protokol kesehatan. Karena kalau kita lihat ini masyarakat misal dari luar daerah begitu datang ke Jogja, mereka sudah terpesona dengan indahnya wisata di Jogja begitu ya Pak Singgih, Bu Indah. Lalu lupa begitu, udah mau selfie, posting, nggak pakai masker lagi. Itu ada himbauan khusus begitu dari Gusti sendiri pribadi di sosial media atau seperti apa? Iya, memang tadi saya juga sempat obrolkan sedikit dengan Bu Indah bahwa kebiasaan kita sebagai warga masyarakat Indonesia itu kalau berlibur itu melupakan atau habit kita itu berubah. Iya. Jadi misalnya di rumah itu sering cuci tangan, pakai masker dan segala macam, pada saat keluar rumah mereka kadang-kadang lupa gitu ya, karena terbawa suasana. Seperti tadi saya juga udah bilang sama Pak Singgih, kalau di rumah Pak Singgih foto berdua sama istri gitu kan, foto-foto jarang. Jadi begitu liburan istrinya berfoto berdua terus sama istri ya kan gitu. Jadi habit-habit itu berubah pada saat kita mulai berkunjung ke suatu tempat. Dan ini saya sangat-sangat merasakan bahwa turis-turis yang datang dari kota-kota lain itu membawa habit itu juga ke Jogja. Di awal-awal pada saat kita di tengah-tengah pandemi, Malioboro sangat-sangat tertib, rapih dengan penggunaan masker dan segala macam. Dan tamu yang berdatangan dari provinsi-provinsi lain ini yang kadang-kadang lupa gitu ya, duduk-duduk di Malioboro habis foto lalu lupa menggunakan lagi. Nah, saya ingin mengajak masyarakat untuk kalau foto-foto nggak perlu buka masker juga nggak apa-apa kok, karena saya juga banyak lihat di media sosial bahwa kalau foto harus buka masker, nggak perlu, kita juga udah tahu tuh siapa gitu ya, walaupun agak setengah-setengah ya gitu ya. Cuman ini menjadi suatu kebijakan baru dalam hidup kita. Jadi saya rasa di media sosial pun kita menggunakan masker itu juga bukan jadi suatu yang wah nggak kelihatan mukanya gitu, jadi sayang fotonya gitu. Itu seharusnya menjadi suatu kelumrahan. Iya. Gitu. Iya, baik Pak Singgih. Lalu kalau dari dinas sendiri controllingnya seperti apa Pak? Jadi kami kalau dari dinas tentu punya tim monitoring ya, tim monitoring dan sekaligus nanti mengevaluasi. Kalau sampai saat ini sudah ada sekitar 40 destinasi wisata yang ada di dalam sistem Visiting Jogja, kita bisa pantau secara real time dari masing-masing destinasi itu sendiri. Seperti yang disampaikan Gusti Bendoro tadi, peningkatan dari awal Juli sampai dengan Agustus pertengahan ini, tentu ini peningkatannya cukup signifikan. Bahkan kita mencatat sampai Juli sampai dengan Agustus ini hampir 300.000 wisatawan yang sudah masuk ke Jogja. Tapi yang kemudian kita PD itu masih staycation, artinya warga DIY yang berlibur di DIY. Itu yang paling banyak. Kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah, itu kan provinsi sekeliling kita. Provinsi lain memang kemudian kecil-kecil ya. Tapi yang kemudian laporan yang saya terima dari destinasi, ya masih ada yang seperti yang Gusti tadi sampaikan, lupa pakai masker, kemudian diingatkan ya ngeyel sedikit, tapi ya tetap harus kita ingatkan terus. Ini bagian dari penegakan protokol itu sendiri. Kalau dari pandangan Bu Indah sendiri seperti apa Bu? Iya, terima kasih Mbak. Memang kalau dari Badan Otorita Borobudur, memang sifatnya adalah melayani. Jadi bagaimana caranya kita melakukan pendukungan, lalu saling mengingatkan, dan terus kita menggembar-gemborkan. Jadi kita bikin konten-konten digital juga untuk supaya bisa terus terngiang terus bahwa kita supaya bisa berkehidupan yang normal lagi dengan kehidupan normal yang baru. Nah, terus kita jaga. Jadi itu yang kita terus tingkatkan. Jadi kita namanya pelayanan, jadi kita melakukan pendukungan kemana-mana. Wilayahnya cukup besar di DIY dan Jawa Tengah.
Nah, ini bagaimana caranya supaya sama-sama saya mendukung beliau-beliau ini untuk bisa melayani lebih baik lagi kepada wisatawan yang akan datang nanti. Iya, baik, terima kasih Bu Indah, Pak Singgih, dan juga Gusti Bendoro. Nah, Sobat Muda, demikian tadi diskusi kita soal era kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Dan jangan lupa teman-teman, jika Anda mengunjungi suatu wisata, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, sebelum kita tutup, kita selfie terlebih dahulu. Ya. Boleh ini. Ayo pindah ikut. Oke. Dari ujung kelihatan semua. Dari ujung kelihatan semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya baik Sobat Muda, demikian akhir dari perjumpaan kita di Ayo Ngopi, Ayo Ngobrol Positif tentang Indonesia. Saya Deva Kadorsi pamit undur diri dan sampai jumpa.